Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Abang, kakak, adik, bapak, ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Tema kita pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini adalah visi keluarga muslim. Visi, pandangan yang jauh ke depan. Apa sebenarnya tujuan dari berkeluarga? Laki-laki, perempuan, menikah, membuat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Itu visinya, pandangan ke depan, tujuannya itu apa? Kalau hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, maka tanpa ikatan pernikahan pun bisa. Makanya orang barat kumpul kebo. Karena menurut dia ikatan itu hanya membuat berat saja. Susah keluyuran, susah tidak bebas dalam ikatan, susah emosional, susah. Kalau hanya sekedar seks, ngapain mesti menikah? Lebih celakanya lagi, kalau dia punya penyimpangan, mengapa mesti menikah laki-laki dan perempuan? Nauzubillah. Dengan entengnya orang sekarang berkata, nikah laki-laki dengan perempuan itu biasa, tapi sesama satu jenis luar biasa. Laknatullah alaihim ajma'in. Laknat Allah. Nauzubillah. Jadi mesti diluruskan pemahaman ini dengan benar, bahwa kembali kepada, kalau menurut saya, manusia, pikirannya bisa benar, bisa salah. Nisbi, relatif. Kalau kebetulan dia senang, semua menjadi indah. Kalau kebetulan lagi tidak suka, semua menjadi benci. Maka tidak ada jalan lain kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para ulama. Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, di antara ayat tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum, diciptakannya dari jenis kamu sendiri. Istrimu itu sama-sama dari jenis kamu, maksudnya sama-sama manusia, tidak menikah dengan jin, tidak menikah dengan binatang. Min anfusikum azwajan, pasangan. Tujuannya untuk apa? Ini visi yang pertama dalam Islam. Litaskunu ilaiha, supaya menjadi, dari kata taskunu, sakanal lailu, artinya tenang. Malam dengan segala keheningan, ketenangannya, adem, ayem, tentram, tenang, disebut dengan sakana lailu. Litaskunu ilaiha sakana. Dari kata sakana, litaskunu ilaiha, inilah sakinah. Selalu kita ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Jadi tujuan pertama adalah ketenangan. Secara fisik maupun mental. Secara fisik, makan, minum, buah-buahan, santan, gula, teh, kopi, susu, karbohidrat, gula, ini semuanya berubah menjadi libido seksual. Kalau dia naik ke otak, emosi tidak stabil, maka secara fisik, secara zahir, secara medis, dengan menyalurkan libido seksual ke jalan yang benar, maka dia menjadi tenang, menjadi fresh. Tapi manusia kan bukan binatang. Dia punya perasaan. Ada sesuatu yang mesti dibagi, bercerita. Makanya ada nonton Piala Dunia, nonton bareng. Kenapa mesti nonton bareng? Kenapa tidak hidupkan TV, nonton sendiri? Nggak ada lo, nggak rame. Tidak indah dunia ini kalau dinikmati sendirian. Nabi Adam alaihissalam dengan kenikmatan surga yang luar biasa, jannatin, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawah yang indah-indah, buah-buahan, tanam-tanaman, sampai daun, dahan-dahan kayu tertutup, mala a'inun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia, tapi dia merasakan kesepian, kesunyian. Sampai akhirnya matanya menatap, menengok seekor burung sedang bercengkrama di atas pohon kayu. Oh, indahnya kalau dunia, kalau surga, kalau kenikmatan ini berbagi cerita. Jadi seorang suami tak tahan untuk pulang ke rumah berbagi cerita tentang apa yang dia alami. Berbagi cerita tentang sedih, suka, duka. Ternyata tidak hanya tentang duka yang kita ingin berbagi.
Duka tak kita telan sendiri. Kesakitan, keperihan hidup tidak kita telan sendiri. Berbagi. Berbagi kepada kawan, hari ini kawan, besok dia jadi lawan. Kalau kita ceritakan kepedihan kita kepada 10 kawan kita, yang 8 itu senang melihat kita susah, yang 2 pura-pura susah melihat kesusahan kita. Tapi ada orang yang setia, orang yang ikut susah melihat kesusahan kita. Ini ring 1. Makanya di antara doanya Rabbana hablana min azwajina. Setelah azwaj wa dzurriyyatina. Pasangan hidup dan anak cucu keturunan. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Tujuan yang pertama adalah ketenangan fisik zahir, ketenangan mental, pikiran, spiritual, hati. Dan itu didapatkan melalui visi keluarga muslim pernikahan. Coba kita renungkan sejenak. Apakah kita tenang ketika dekat atau justru tenangnya jauh? Apakah kita tenangnya ketika bersama atau justru tenangnya ketika sendirian? Kalau tidak tenang ketika bersama, apa masalahnya? Apa kendalanya? Apa yang sedang kita hadapi? Kemana kita mesti berbagi cerita? Komunikasi yang paling lancar apakah melalui lisan atau melalui tulisan? Ada orang kalau bicara tak sampai hati, takut tersinggung, tidak khawatir tidak bisa direspon langsung, lebih nyaman kalau pakai tulisan, terserah. Yang penting komunikasinya lancar. Kenapa? Karena ada ketenangan di sana. Litaskunu ilaiha. Seperti kapal, dipukul ombak, dihempas gelombang, dia akan menambatkan talinya di mana setelah ketemu, terikat, tertambat, dia pun menjadi tenang. Ini yang pertama, visi yang pertama. Visi yang kedua, dalam riwayat Imam At-Tabrani, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya laki-laki, sesolehah-solehahnya perempuan, imannya baru 50%. Yang 50 lagi nikah. Orang yang sudah nikah, imannya 50%. Yang 50% lagi takwa. Kata Nabi SAW, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka setengahnya lagi takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Logis, masuk akal. Kalau dia sudah menikah, maka ada yang mengingatkan sholatnya. Kadang-kadang suami mengingatkan sholat istrinya bangun subuh. Kadang-kadang dia lelah lembur pulang malam, istrinya membangunkan dia. Kadang-kadang si suami lupa lalai, istrinya mengingatkan. Dan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi qawwam, yang meluruskan. Meluruskan perempuan. Iman perempuan bengkok, diluruskan oleh laki-laki. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, paling melengkung. Idza akhadtaha aqamtaha kasartaha. Kalau kau luruskan tulang rusuk yang bengkok ini, patah dia. Tapi kalau kau turutkan, kau jadi bengkok juga. Ada orang yang mengatakan laki-laki melindungi perempuan. Tapi kalau filosofi tulang rusuk yang bengkok, perempuan melindungi laki-laki. Tulang rusuk yang bengkok melindungi jantung. Ini tulang rusuk bengkok, ada jantung di dalamnya. Jantung ini, na'udzubillah, kalau tabrakan, kecelakaan, tidak pecah, tidak hancur. Karena dia lembut. Kenapa? Karena ada tulang rusuk bengkok yang melindunginya. Makanya dia saling melindungi, saling melengkapi. Imanmu 50, wahai laki-laki. Setelah kau ketemu istrimu jadi 100. Imanmu 50, wahai perempuan. Setelah kau temu pasanganmu, imanmu menjadi 100. Kau adalah penyempurna imanku. Jadi kalau dia tidak ada, iman itu sumbing. Iman itu kosong, iman itu hampa, iman itu hanya setengah. Maka disempurnakan dengan pernikahan. Kalau begitulah orang memahami pernikahan, maka dia akan segera menyempurnakan keimanannya. Karena yang akan dia bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina aman. Iman. Iman itu kan beriman kepada Allah, kepada Nabi, antu'mina billah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wa yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarihi, takdir baik, takdir buruk. Betul. Tapi yang menjaga keenam ini
adalah pernikahan. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi lebih menjaga matanya, menjaga pikirannya, menjaga tangannya, menjaga langkah kakinya, menjaga hati dan perasaannya. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Visi yang pertama ketenangan, zahir dan batin. Visi yang kedua menyempurnakan setengah iman. Visi yang ketiga. Visi yang ketiga adalah kalau kita mati, amal kita ini berakhir semua. Ada di antara bapak yang rajin sholat tahajud, begitu mati berakhir. Ada yang rajin sholawat, begitu mati berakhir. Ada yang rajin sholat duha, begitu mati berakhir. Ada yang khatam Quran, begitu mati berakhir. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Visi yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh. Bagaimana bisa punya anak yang soleh kalau tidak menikah? Dalam Islam tidak ada istilah diambil sperma laki-laki, sperma perempuan, dicampurkan, ditumpangkan ke rahim si anu, lahir anak, punya siapa dia? Mau dinisbatkan kemana? Bin dan bintinya. Dalam Islam mesti ada akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Tapi nikah sesungguhnya adalah tujuan melahirkan generasi yang mengisi alam semesta dengan orang-orang yang beriman. Mukatsirum bikumul umam. Aku bangga dengan banyaknya kamu nanti pada hari kiamat. Ketika Nabi Musa ketemu bangkit di padang mahsyar dengan umatnya yang ramai Bani Israel. Nabi Isa bangkit dengan umatnya. Tapi yang teramai terbanyak, mukatsirum bikumul umam. Aku paling bangga karena yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, banyak anaknya. Al-wadud dan penyayang. Walud pakai lam, subur. Wadud pakai dal, penyayang. Dari mana kita tahu perempuan ini subur? Berapa orang dia satu keluarga? 10 orang. Neneknya dulu berapa orang satu keluarga? 10, berarti subur dia. Dari ta'aruf itu ditanya, begitu banyak umat Nabi Muhammad SAW bangga. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Memperjuangkan agama Allah dengan kekuasaan, membangun masjid, memakmurkan dunia, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Saya banyak sudah menyampaikan silaturahim, ketemu dengan keluarga-keluarga besar. Ini punya masjid, ini punya pesantren, ini menyantuni anak yatim. Betapa bangganya Nabi Muhammad SAW. Makanya nabi-nabi itu berdoa minta anak soleh. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan aku keturunan yang baik-baik. Ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan hidupku, anak-anakku, orang-orang yang sejuk dipandang mata, dan jadikan aku menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau cerita masuk surga kan cukup Nabi Ibrahim itu dengan amalnya masuk surga. Nabi Zakaria kan cukup dengan amalnya masuk surga. Kenapa dia minta anak soleh? Karena ingin dunia ini diisi oleh orang-orang baik-baik.